Hai teman-teman, apa kabar? Pasti sehat kan? Udah siap untuk beribadah? Sebelum beribadah kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Berkati dari awal sampai akhirnya agar berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kita naikkan pujian, ucaplah dan lihatlah. Semangat ya. Ucaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Halo adik-adik, sekolah minggu, apa kabar hari ini? Happy Sunday. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ya, kita baca dulu, namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Biar firman ini menjadi kekuatan buat adik-adik, buat kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Nah adik-adik, firman Allah Om ambil di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah adik-adik, ceritanya tentang doa di mana Daniel
dia diangkat oleh raja pada waktu itu. Nah, Daniel ini adalah dari umat Israel yang dibuang ketika bangsa Israel melanggar perintah Tuhan. Dia dibuang ke Babel. Dibuang ke mana adik-adik? Ke Babel. Nah, adik-adik, Daniel ini akhirnya dia diangkat ya oleh raja menjadi orang kepercayaan, menjadi petinggi-petinggi di negeri Babel. Ya otomatislah kalau anak-anak Tuhan, kalau ada yang sudah dipromosi, ada yang mulai iri. Mereka cari-cari kelemahannya Daniel, nggak ada. Mereka cari, wah kita cari yuk, siapa tahu dia orang yang korupsi. Nggak ada, karena Daniel seorang yang jujur. Dia cari tahu semuanya. Akhirnya ada seorang bilang begini, wah kita nggak mungkin menemukan kelemahan dari Daniel selain dari ibadahnya. Ya, mari kita perhatikan dia dan kita ngintip. Nah, suatu hari mereka pergi ke rumah Daniel dan mereka mengintip. Benar, Daniel ternyata seorang yang taat beribadah, taat berdoa. Dia berdoa kepada Allah, dia berseru kepada Allah, dia memohon supaya Allah menjaga melindungi dia. Nah, akhirnya orang yang berniat jahat ini pergi melapor kepada raja. Tuanku raja, ya, Tuanku, bukankah semua harus menyembah kepada Tuanku raja? Oh iya, tetapi ada seorang yang tidak datang menyembah Tuanku raja, tetapi menyembah kepada Allahnya. Rajanya mulai kaget. Siapa itu? Ya Daniel, orang kepercayaannya raja. Hati raja jadi sedih karena raja telah memberikan peraturan barang siapa yang datang menyembah kepada Allah lain selain daripada Raja Darius, maka semua akan dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, adik-adik, akhirnya raja mencabut cincinnya dan dia berikan untuk memberikan cap supaya Daniel dihukum ke dalam gua singa. Singanya saat itu lagi kelaparan. Nah, adik-adik, apakah Daniel takut ketika mendengar pengumuman itu? Tadi kita sudah membaca, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari dia berdoa. Ya, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tahukah adik-adik apa yang terjadi di dalam gua singa? Apakah Daniel berhenti berdoa? Dia terus berdoa. Dia terus berdoa. Dan akhirnya Tuhan menutup mulut singa itu. Singa yang lapar itu akhirnya nggak berkutik. Ya, kenapa? Karena dia lihat Daniel ini, karena mulutnya singa sudah ditutup. Tuhan menolong Daniel. Akhirnya Raja Darius karena sudah bersahabat, dia sedih sepanjang malam. Aduh, kenapa Daniel dihukum ya? Kenapa aku kasih ini cincin ini? Tetapi adik-adik, Tuhan tetap membela Daniel. Dan pagi-pagi benar, Darius datang dan dia berseru kepada Daniel. Daniel, apakah Allahmu yang engkau sembah itu menolong engkau? Ya Tuanku. Daniel menjawab demikian. Allah yang kusembah menolong aku dan mampu menutup mulut singa ini. Wah, Raja Darius senang karena Daniel adalah sahabatnya. Akhirnya dikeluarkanlah Daniel itu dari gua singa. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang iri hati, adik-adik, dimasukkan oleh Raja Darius ke dalam singa itu. Belum sampai ke lantai, sudah dimakan. Wow, sudah dimakan oleh singa. Dan mereka habis sampai ke tulang-tulangnya. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang kita petik dari cerita ini? Artinya, mari kita tetap berdoa dimanapun kita berada, kapanpun Tuhan tetap hadir. Jangan bosan-bosan, ya. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kita tetap berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan teruslah berdoa. Amin. Amin. Arahkan tanganmu kepada Tuhan dan terima berkat daripada Allah Bapa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita pada hari Minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Sarangyo. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Happy Sunday.